Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Atas nama Yasir Meriatek, NIM 2103030108, kelas C semester 2, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Tenggara Kupang. Di video kali ini saya akan mereview buku yang pertama dari mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan topik kekuatan tidak manusiawi. Hal bisa dibilang ujian akhir untuk debat rekonfigurasi karena hal umum akan menjadi sistem teknologi tertinggi. Pertanyaan tentang memfungsikan kembali hal lebih besar daripada mengonfigurasi ulang sistem logistik yang dalam beberapa hal telah menjadi bagian dari hal dan setidaknya sama besarnya dengan masalah desain sistem energi yang dengannya hal seperti yang akan kita lihat terikat erat. Masalahnya bukanlah konfigurasi ulang algoritma tertentu atau otomatisasi pekerjaan tertentu, meskipun itu juga yang dipertaruhkan dalam perselisihan penerapan hal sempit tertentu. Tetapi lintasan proyek teknologi yang jauh lebih universal, yaitu dapat dikatakan sebuah proyek kapitalis. Untuk sementara, mimpi otomata setidaknya berasal dari Aristoteles. Untuk sementara, hanya kapitalisme yang dibangun ke dalam diri sendiri sebagai keharusan sistemik untuk merekrut tenaga kerja, menggantikan dengan mesin mempercepat pasar dan menghidupkan semakin mandiri dan otomatis. Dipandu hingga dan termasuk otomatisasi tindakan pembelian. Untuk sekadar mengatakan bahwa tidak ada sistem ekonomi lain yang menikmati kapasitas teknis ilmiah untuk melakukan hal-hal ini menimbulkan pertanyaan tentang interaksi timbal balik antara ekonomi dan inovasi. Seperti yang telah kami kemukakan dalam pendahuluan, subsumsi nyata dari tenaga kerja oleh kapital berarti bahwa kapital mengembangkan dan mengadopsi teknologi yang sesuai dengan persyaratan valuasi sistemiknya. Keharusan ini dapat dimaksudkan ke dalam desain teknologi di bawah kapitalis, proses fetisisme dan verifikasi yang dengannya dalam dunia terbalik segala sesuatu menganggap penampilan kekuatan manusia, sementara orang diperlakukan sebagai benda menjadi abstraksi nyata. Hal adalah manifestasi konkret dari abstraksi itu. Melalui proses ini, hal mewujudkan potensi kapital yang kontradiktif seperti mengikuti Friedrich Jameson. Hal terbaik dan terburuk yang dapat terjadi pada manusia yang menawarkan kebebasan kepada manusia dari eksploitasi tenaga kerja untuk kapital, tetapi juga kebebasan modal dari kemanusiaan yang menjadi penghalang biologis untuk akumulasi. Dan pandangan kami, akselerasionalisme kiri mengabaikan bagian kedua dari dialektika ini, orientasi komunis terhadap hal. Titik buta akselerasionisme kiri tercermin dalam serangkaian proposal yang menurut kami akan berbuat lebih banyak untuk mempercepat al kapital daripada mengungguli dengan al sosialisme. Ini termasuk dukungan untuk mendapat universal atau dijamin sebagai jawaban atas hilangnya pekerjaan teknologi, pengabaian masalah ekologi menggunakan al secara intensif, dan keyakinan dalam transisi pasifik. Kekuatan tidak manusiawi oleh kerja manusia. Oleh karena itu tidak ada implikasi besar langsung dari hal untuk perjuangan sosialis atau komunis. Posisi ini mengangkat poin penting tentang perubahan teknologi yang tidak merata dan kontradiktif
Dalam kapitalisme, ekstrapolasi langsung dari kekuatan teknologi ke konsekuensi sosial adalah keliru. Namun sejauh pandangan ini tidak terjadi didasarkan pada skeptisisme untuk tentang kapasitas teknologi modal, masa lalu memberikan beberapa ratifikasi, belum ada paket Z, tetapi juga contoh kontrak yang dramatis, senjata nuklir, internet, bioteknologi. Analisis kami tentang al-kapitalisme yang benar-benar ada menunjukkan penggunaan perusahaan dan negara yang semakin meluas dari teknologi sempit biasanya berbasis ML yang sudah menjadi objek perjuangan sosial. Lebih banyak sedang diteliti secara aktif bahwa banyak dari ini akan gagal adalah pasti gelombang mungkin akan pecah, tetapi dalam jangka panjang penyebaran yang lebih intens dan lebih luas tampaknya mungkin terjadi, bukan hanya karena kemajuan dalam inovasi teknis, tetapi karena inovasi ini bersinggungan dengan perubahan kondisi struktural moral, termasuk meningkatnya kesulitan modal maju dalam mengakses tenaga kerja murah global, pengetahuan, dan karenanya menaikkan upah pasar pasca resesi, meningkatnya antagonisme ekonomi dan militer atau kekuatan kekaisaran yang naik dan turun, dan pencarian kelas penguasa untuk kontrol internet, atau kerusuhan yang timbul dari meningkatnya ketidaksetaraan sosial dan memperdalam bencana ekologi. Ada contoh-contoh historis yang menarik dan api dalam darah akumulasi primitif hingga kegaduhan revolusi industri kapital yang berurutan tentang bagaimana gabungan logika, teknologi, dan sosial membentuk kembali atau membongkar seluruh mode produksi. Hal ini membawa kita pada posisi ini benar-benar terjadi. Mari kita percepat alias pandangan akselerasi kiri atau pasca kapitalis tentang yang memadukan input mulai dari filosofis hingga pragmatis. Aliran pemikiran ini memiliki bobot dan Marx dan Maxime di belakangnya dalam melihat sosialisme sebagai pewaris modernitas kapitalis dan alat-alat teknologinya. Komunisme mewah yang sepenuhnya otomatis atau paskapitalisme membayangkan transisi ke sosialisme dengan mengurangi atau menghilangkan kebutuhan untuk bekerja dan menyediakan pendapat dasar universal. Sayap xenofeminis dari eksklusional melihat pengurangan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar dengan menerapkan teknologi. Revolusi industri keempat ke rumah. Produktivitas yang dihasilkan oleh teknologi baru akan menciptakan kondisi kelimpahan yang sebagian besar menutupi kebutuhan untuk mengganti pasar dengan mekanisme perencanaan sosial yang kompleks, di mana perencanaannya berlanjut. Terhadap sosialisme yang mengabaikan aspek militer dan represi apa yang penting bagi orientasi komunis terhadap adalah masalah kepemilikan dan kontrol alat-alat produksi, suatu hal yang sebagian diambil oleh pemikiran post-italis dan akselerasi kiri, tetapi juga dikabulkan oleh desakan mereka pada kemungkinan peralihan ke sosialisme teknologi tinggi dengan reformasi parlementer yang dilakukan dalam kerangka kapitalisme yang sebenarnya ada. Kami menangani masalah ini secara bergantian. Isu-isu ini baru-baru ini disorot oleh gelombang antusiasme yang tiba-tiba untuk UBI di antara para kapitalis lembah Silikon yang memajukan gagasan itu secara khusus sebagai penangkapan pengangguran dan kerawanan yang mungkin disebabkan oleh pendidikan Facebook Chris Huang pada tahun 2018, pemodal fitur Mark Andreessen dan guru web Tim O'Reilly di antara tokoh-tokoh lembar Silikon lainnya mendukung UBI. Sebagian
vaksin sosial abad ke-21. Inkubator teknologi kombinator menjalankan program penelitian pendapat dasar Wakelet dan penguasa teknologi dan yang telah mengemukakan pencalonan Presiden Amerika Serikat independen pada platform yang mencangkup bentuk pendapatan dasar. Proposal ini cenderung membayangkan uji seringkali pada tingkat substansi yang cukup rendah sebagai tambahan pada tatanan pasar yang sebenarnya. Laisfred telah mengatakan proposal ini tidak menantang hak modal untuk mengarahkan pembangunan menuai militer dan tidak mengganggu kesenjangan pendapat yang luas, baik antara kapitalis dan pekerja, atau antara karyawan teknologi tinggi profesional, elit, dan pekerjaan kasar. Dan sementara UBI dipromosikan sebagai bantuan untuk kewirausahaan, pada kenyataan mungkin akan membutuhkan suplementasi dengan bentuk pekerjaan tidak tetap. Diperlukan misalnya dalam pertanyaan ekologi, jaringan mesin cerdas dan memantau keluarga, dan masukan akan mampu memecahkan masalah perhitungan dan membingungkan sosialisme sebelumnya. Ini mungkin tampak seperti spekulasi utopi, tetapi ide-ide seperti ini itu sedang dimainkan dalam politik elektoral kiri baru-baru ini. Debat rekonfigurasi. Bagian-bagian utama dalam karya Marx meramalkan bahwa perkembangan teknologi kompulsif modal tidak hanya ada pada akhir akan membunuhnya, tetapi juga meninggalkan warisan mesin bagi sosialisme untuk diwarisi dan digunakan secara emansipatoris. Namun banyak Marxis telah menemukan ketegangan antara janji-janji ini dan bagian lain dari tulisan Marx yang menekankan dominasi kekuatan penghancuran kehidupan dari mesin kapitalis. Asumsi bahwa teknologi yang secara otomatis akan dipercepat, jam kerja mungkin dapat dikurangi secara substansial dengan penerapan teknologi baru, dan keuntungan penting dalam waktu luang. Tetapi pekerjaan pasca kapital sebagai situs tujuan sosial dan asosiasi kolektif tidak perlu dimusnahkan, memotong kelas tidak berguna yang membengkak menjadi longgar, menjadi gurung optimistik. Baik, terima kasih Tuhan kesempatan. Sekian review dari buku pertama saya. Waktu dan kesempatan saya kembalikan. Terima kasih.